sebagai polisi hutan. Ayub sebagai petani. Dimas sebagai pemburu. Reni dan Sally sebagai tim Yeri. Dela sebagai dokter hewan. Dan pemeran utama kita, Ari sebagai Kumang. Selamat datang di hutan Batu Tinggi. Selamat menyaksikan. Di sebuah hutan. Pada suatu hari, di sebuah hutan terdapat seorang petani yang sedang membuka lahan. Ia menebang pohon-pohon yang ada di sana dan memanfaatkan lahan tersebut untuk bercocok tanam. Hal tersebut berakibat pada satwa-satwa yang ada di hutan kehilangan habitatnya, termasuk si Kumang. Kumang pun sedih. Mereka merusak rumahku. Aku dipaksa pergi dari rumahku sendiri. Bagaimana aku mendapatkan makanan? Lalu Kumang pun pergi dari habitatnya menuju pemukiman warga. Sepertinya di tempat ini aku bisa mencari makan. Kumang pun berjalan menuju pemukiman warga melewati jalur kabel listrik. Hari pun semakin gelap. Kumang berjalan sendiri di jalur listrik dengan perut kosong untuk mencari makan. Aduh, lapar banget. Wah, aku melihat buah pisang di sana. Aku akan ke sana. Akhirnya ada buah yang bisa aku makan malam ini.
jauh terlihat seorang dengan membawa senapan angin. Tidak lama terdengar suara sesuatu jatuh dari atas. Hahaha, karena kau akhirnya aku mendapatkan kukang. Peluru sang pemburu mengenai kaki Kumar. Au, sakit. Di sisi lain, di desa itu terdapat mahasiswa yang sedang melakukan penelitian kukang. Dan saat itu mereka sedang berkeliling mencari kukang untuk diamati. Mendengar suara tembakan tersebut, para mahasiswa pun kaget dan panik. Wah, apa itu? Sepertinya terdengar suara tembakan. Kedua mahasiswa tersebut mencari sumber suara. Tak berselang lama, mahasiswa dan pemburu pun bertemu. Bapak, sedang apa? Kenapa itu? Bapak bakar kukangnya. Jangan-jangan suara tembakan tadi dari sini ya? Kalian siapa? Bersih sekali, dasar anak kecil. Lepaskan, lepaskan. Aku tidak mengganggu kalian. Aku hanya mencari makan karena habitatku dirusak. Apakah Bapak tahu yang Bapak lakukan itu tidak benar? Jika Bapak terus melakukan tindakan tersebut, maka kukang terancam punah. Halah, tahu apa kalian? Jangan ikut campur. Halo. Tak lama, tim Biari pun datang menghampiri pemburu dan mahasiswa setelah mendapatkan telepon. Apa yang Bapak lakukan pada kukang itu? Kamu nanya. Kamu nenek, 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 kamu nenek. Bapak ini memburu kukang dan ingin membawanya. Apakah Bapak tahu yang Bapak lakukan itu tidak benar? Bapak bisa dipidana loh, dan kukang ini bisa terancam punah, Pak. Loh. Kan cuma satu. Punah bagaimana? Kukang ini saya temukan di pemukiman warga. Wahai manusia, tahukah kalian bahwa keberadaanku saat ini sudah mulai terancam punah? Hal ini akibat dari kekejaman dan keserakahan manusia yang membuat aku harus berpindah dari habitat asliku ke pemukiman warga untuk mencari makan. Manusia merebut rumahku, mereka memburuku, bahkan menganggap aku hama. Sabar kukang, sabar. Aku akan membela dan membantumu. Marilah kawan-kawan semua, marilah kita sebagai generasi muda untuk ikut berperan dalam menjaga kelestarian satwa-satwa yang ada di dalam hutan. Salah satunya ialah kukang. Perburuan dan tindakan ilegal lainnya seperti perdagangan satwa yang dilakukan manusia dapat berdampak terhadap penurunan populasi satwa. Hal ini dapat menyebabkan terganggunya ekosistem di dalam hutan. Yuk, mari jaga dan lindungi satwa demi kelestarian hutan di Indonesia. Kemudian, Tim Biari pun menelpon tim Polhut. Datanglah tim Polhut ke lokasi. Polhut menangkap pemburu tersebut dan kemudian diserahkan ke pihak berwajib. Bapak
Mari ikut kami untuk dimintai keterangan dan akan ditindaklanjuti atas perbuatan Bapak. Dengan muka yang kesal dan pasrah, pemburu pun mendekati arah Polhut. Kemudian, Uma yang terkena tembak dibawa untuk diserahkan ke pihak BKSDA untuk dilakukan tindakan perawatan. Kemudian, Uma ditolong oleh dokter hewan yang bertugas di sana. Halo Muka, wah kasihan sekali kamu. Kok bisa luka begini? Seperti luka tembakan ya? Dia hampir diburu dan terkena tembakan di bagian kaki, Dok. Waduh, kasihan sekali ya. Tenang saja, aku akan menolong dan mengobatinya. Lalu, dokter pun mengobati luka Uma. Nah, sudah selesai. Untung saja lulunya tidak dalam. Tinggalkan kupang ini di sini dulu ya untuk beberapa waktu. Aku akan merawatnya, dibantu oleh tim Yari, sekaligus untuk memantaunya sampai sembuh. Setelah sembuh, aku akan serahkan kembali kepada BKSDA untuk dilepaskan ke habitat aslinya kembali. Sekarang Uma pun telah sembuh. Bersama tim BKSDA dan tim Yari, Uma diantar pulang ke habitat aslinya di hutan. Begitulah kisah petualangan Uma dan pemburu satwa liar. Terima kasih dan sampai